Sayap-sayap terkutuk di malam suro. Malam satu suro menyelimuti hutan dengan keheningan yang menyesakkan, sebuah waktu di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib menipis. Sinak melangkah perlahan, sepatu gunungnya memijak dedaunan kering yang berderak seperti tulang yang remuk di bawah beban dosanya. Kabut tebal merayap dari tanah, melilit kaki-kakinya seolah-olah hutan itu sendiri adalah makhluk hidup yang berusaha menjeratnya agar tidak pernah kembali. Senter Sinak membelah kegelapan dan mengenai permukaan logam yang berkarat di balik belukar yang berduri. Itu adalah potongan sayap pesawat dari era perang, sebuah monumen bisu dari tragedi yang terlupakan yang kini ditelan oleh akar-akar pohon yang rakus. Bau tajam bahan bakar tua dan besi yang membusuk tiba-tiba memenuhi udara, merusak aroma tanah basah yang seharusnya menenangkan. Suasana mendadak menjadi sangat dingin hingga napas Sinak berubah menjadi uap putih. Di sela-sela pepohonan, dia menangkap gerak-gerik bayangan hitam yang tidak wajar, bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bayangan itu tidak memiliki wajah, namun Sinak bisa merasakan tatapan ribuan mata yang penuh kebencian sedang mengawasinya dari setiap sudut kegelapan. Dari reruntuhan kokpit yang hancur, muncul sesosok makhluk dengan pakaian penerbang yang hangus dan tercabik-cabik. Makhluk itu adalah Wrekan, hantu pilot yang wajahnya telah menyatu dengan logam panas, menyisakan rongga mata yang menyala merah penuh dendam. Wrekan berdiri tegak di atas bangkai pesawat, menganggap kehadiran Sinak sebagai pelanggaran terhadap tempat peristirahatan abadi para prajurit yang jatuh. Wrekan menerjang maju dengan suara gemeretak tulang yang patah. Sinak tersentak mundur, namun kakinya terjerat oleh kabel-kabel baja pesawat yang menjuntai seperti tentakel dari dalam tanah yang basah. Tangan Wrekan yang kasar dan panas karena sisa-sisa api abadi nyaris mencengkram tenggorokan Sinak, membawa aroma kematian yang menyengat. Saat Sinak berusaha melepaskan diri, muncul sosok lain dari balik bayangan sayap pesawat. Iron, hantu mekanik dengan tubuh yang tampak hancur akibat ledakan, menyeret sebuah kunci Inggris raksasa yang meninggalkan jejak darah hitam di tanah. Iron berdiri menutup satu-satunya jalan keluar, mengeluarkan geraman parau yang terdengar seperti deru mesin pesawat yang sedang terbakar hebat. Terdesak dan panik, Sinak merangkak masuk ke dalam lubang besar di badan pesawat yang telah terbelah. Di dalam sana, dinding logam pesawat dipenuhi oleh goresan kuku yang dalam dan pesan-pesan terakhir yang ditulis dengan darah yang sudah mengering. Sinak meringkuk di sudut yang paling gelap, menahan napasnya sekuat tenaga agar detak jantungnya yang keras tidak mengkhianati keberadaannya. Tiba-tiba, tangan Wrekan menghantam dinding luar pesawat, membuat logam itu penyok seketika. Dia menemukan celah dan mulai menarik tas gunung yang masih melekat di punggung Sinak, berusaha menyeret pemuda itu keluar untuk menghadapi nasibnya. Sinak berteriak histeris, menendang-nendang sekuat tenaga ke arah wajah Wrekan yang mengerikan sambil mencengkeram erat lantai pesawat. Dalam sebuah tindakan nekat, Sinak menekan pengunci tas gunungnya dan melepaskannya sekaligus. Beban berat itu terlepas, membuat Wrekan terjungkal ke belakang ke dalam kegelapan hutan. Tanpa membuang waktu satu detik pun, Sinak melompat keluar dari sisi lain pesawat dan berlari membabi buta menembus semak berduri, membiarkan ranting-ranting tajam menyayat kulitnya asalkan dia bisa menjauh. Sinar matahari fajar pertama mulai membelah kabut tepat saat Sinak mencapai pinggiran hutan yang angker. Dia jatuh tersungkur di atas aspal jalan setapak, paru-parunya terasa seperti meledak karena kekurangan oksigen. Saat dia memberanikan diri untuk menoleh, hutan itu tampak kembali sunyi, namun di dahan pohon tertinggi yang berbatasan dengan jalan, tas gunungnya tergantung tinggi. Sebuah tanda bahwa hutan itu tidak akan pernah benar-benar melepaskannya.